Abraham Balembang dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di video kali ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Apa itu haki? Kepanjangan dari haki adalah hak atas kekayaan intelektual, yaitu padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights. Secara substantif, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Haki pada dasarnya lahir dari dua cabang kelompok, yaitu yang pertama hak cipta atau copyrights, yang kedua hak atas kekayaan industri yang mencakup paten, merek, desain produk industri, dan penanggulangan praktek persaingan curang. Objek haki terbagi menjadi dua. Yang pertama hak milik industri, yaitu objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Objek merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan lainnya. Objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Yang kedua yaitu hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Prosedur pengajuan haki. Yang pertama, prosedur pengajuan paten. Dasar hukum paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Cara mengajukan permintaan paten. Bagaimana untuk memperoleh paten? Paten diberikan berdasarkan permintaan paten ke kantor dan permintaan tersebut diajukan secara tertulis dengan memuat yang pertama tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan. Yang kedua alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan paten. Yang ketiga nama lengkap dan kewarganegaraan penemu. Yang keempat, dalam hal permintaan diajukan oleh orang lain selaku kuasa dilengkapi pula dengan nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan. Yang kelima, surat kuasa khusus dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa. Yang keenam, permintaan untuk diberi paten. Yang ketujuh, judul penemuan yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan. Pemeriksaan paten. Pada pelaksanaan di kantor, paten ada dua macam pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administratif dan fisik. Yang kedua, pemeriksaan substantif. Permintaan paten yang sudah memenuhi persyaratan formal atau kelengkapan surat-surat yang harus dimuat dalam surat permintaan paten akan diberikan filing date atau tanggal kelengkapan penerima paten. Sejak tanggal tersebut, permintaan paten tersebut dilindungi paten. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Setelah mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang Paten, hampir semua bidang teknologi memperoleh perlindungan hukum dikecualikan pada penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman atau penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Prosedur pendaftaran merek. Dasar hukum merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 1, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasal 2 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Pemeriksaan merek. Pemeriksaan yang pertama dilakukan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran. Merek adalah kelengkapan persyaratan yang meliputi pemeriksaan atas kelengkapan pengisian formulir pendaftaran merek dan pemeriksaan lampiran-lampiran. Jangka waktu perlindungan. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Hal ini terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Hak cipta adalah hak khusus karena hak cipta diberikan kepada pencipta atau penerima hak dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan melarang orang atau badan lain melakukan hak itu kecuali atas izinnya selaku pemilik hak cipta atau penerima hak pencipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta, orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Hak-hak yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan kepada orang lain atau badan lain. Yang kedua, hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau badan lain karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga, hak menyewakan, yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film atau program komputer maupun prosedur rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang lain atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Jenis-jenis hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Perlindungan ini meliputi antara lain buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan seni, dan sastra, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapah, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil perwujudan. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Setelah berbicara mengenai jenis serta bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hukum, maka hal yang terpenting yang tidak boleh terlupakan adalah mengenai waktu perlindungan atas ciptaan tersebut. Waktu perlindungan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 29 ayat 1, yaitu buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan tafsir, saduran, dan bunga rampai. Untuk semua hak cipta tersebut di atas, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal. Yang kedua, untuk ciptaan yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun. Pasal 30 ayat 1, program komputer, sinematografi atau film, fotografi, database, karya hasil pengaliwujudan, perlindungan atas hak cipta tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pelanggaran hak cipta. Suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila terjadi pengeksploitasian untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya,
penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Demikianlah penjelasan tentang hak atas kekayaan intelektual. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.